Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Dr. Septi Gumian dari MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pembelajaran Bahasa Arab, dan yang saya banggakan teman-teman kelas PBAB. Saya Farha Lailatul Syarifah. Saya akan menerangkan materi tentang resiliensi akademik dan stres akademik. Yang pertama, pengertian resiliensi akademik menurut para ahli. Menurut Connor dan Davidson 2003 mendefinisikan bahwa resiliensi sebagai personal qualities that enable one thrive in the face of adversity. Artinya, resiliensi ini meliputi karakter personal yang memungkinkan seseorang untuk dapat berkembang di tengah kesulitan. Dengan kata lain, orang yang resilient adalah mereka yang memiliki karakter yang mampu membantu mereka beradaptasi secara sukses dan bahkan berkembang di tengah tantangan. Yang kedua, menurut Kolb dan Nordstock 2014, resiliensi akademik adalah dibuat untuk menawarkan prediksi dan penilaian yang lebih besar mengenai penelitian resiliensi yang sangat berhubungan dengan individu. Yang ketiga, menurut Martin 2013, resiliensi akademik utamanya terkait dengan resiliensi dalam konteks pendidikan dan dapat diartikan sebagai kapasitas untuk mengatasi kesulitan dalam pengembangan pendidikan mahasiswa. Yang keempat, menurut Martin et al. Tahun 1990, resiliensi diartikan sebagai sebuah proses dari kapasitas untuk atau hasil dari adaptasi yang sukses meskipun adanya situasi yang menantang atau mengancam. Yang kelima, menurut Riley dan Mastin 2005, menganggap bahwa resiliensi adalah hal yang mengacu pada sebuah pola adaptasi yang bersifat positif dalam menghadapi kesulitan. Yang keenam, menurut Cassidy 2016, resiliensi adalah salah satu karakteristik yang memungkinkan pencapaian akademiknya dan yang membedakan individu yang berhasil dan tidak berhasil. Jadi maksudnya itu, menurut Cassidy itu, resiliensi itu bisa membedakan antara yang berhasil dan tidak berhasilnya. Dalam konteks akademik, resiliensi ditandai dengan mahasiswa yang mempunyai kemampuan membalikkan kegagalan dalam akademik serta meraih keberhasilan meskipun hal lainnya berkinerja buruk dan gagal, di mana kemampuan itu dinamakan dengan resiliensi akademik. Dan yang terakhir, menurut Martin dan Mars 2003, resiliensi akademik juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk secara efektif menghadapi kejatuhan atau setback, stres, dan tekanan pada setting akademik. Jadi pada intinya, resiliensi akademik adalah kemampuan individu untuk bertahan, bangkit, dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang sulit dan penuh tekanan dalam bidang akademik. Yang kedua, pengertian stres akademik. Secara umum, stres adalah reaksi psikologis seseorang terhadap tantangan dalam hidup yang membebani kehidupan seseorang dan tidak sesuai dengan harapan seseorang tersebut sehingga mengganggu kesejahteraan hidup, menurut Mumpuni dan Wulandari 2010. Berikut adalah pengertian stres akademik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Desmita, mengatakan bahwa
Stres akademik merupakan respon peserta didik terhadap tuntutan sekolah yang menekan, yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, ketegangan, dan perubahan tingkah laku. Yang kedua, menurut Olejnik dan Holtschutz 2007, stres akademik merupakan respon yang muncul karena terdapatnya ketegangan yang disebabkan oleh tuntutan akademik yang harus dikerjakan oleh individu. Yang ketiga, menurut Santrok 2003 mengatakan bahwa stres merupakan respon seseorang terhadap suatu kejadian yang memicu stres yang tidak dapat dihadapi oleh individu. Yang keempat, menurut Wilkes 2008, stres akademik merupakan stres yang dapat ditimbulkan dari tuntutan akademik yang melampaui kemampuan adaptasi dari individu yang mengalaminya. Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa stres akademik merupakan suatu respon yang muncul yang ditimbulkan oleh stimulus-stimulus, yaitu tantangan dan tuntutan akademik yang menimbulkan ketegangan, perasaan tidak nyaman, dan perubahan tingkah laku. Selanjutnya, sumber resiliensi akademik. Menurut Goldberg tahun 1999, resiliensi merupakan perpaduan dari ketiga sumber, yaitu I am, I have, dan I can, dalam Hidayati 2014. Yang pertama, I am. I am merupakan sumber resiliensi yang berisi mengenai sikap, kepercayaan diri, dan perasaan seseorang. Resiliensi dapat ditingkatkan apabila seseorang memiliki kekuatan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Terus selanjutnya, beberapa kualitas pribadi yang dapat mempengaruhi sumber I am, yaitu yang pertama, memiliki banyak orang yang menyayangi dan menyukainya. Yang kedua, mencintai, mampu ikut merasakan apa yang orang lain rasakan dan memiliki rasa kepedulian terhadap apa yang terjadi pada orang lain. Yang ketiga, memiliki perasaan bangga terhadap dirinya sendiri. Yang keempat, bersedia untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya dan bersedia menerima konsekuensi dari perilakunya. Yang kelima, memiliki rasa percaya diri, keyakinan, dan memiliki banyak harapan. Sumber yang kedua yaitu I have, merupakan sesuatu yang dipunyai oleh seseorang, yaitu berupa dukungan yang ia miliki untuk meningkatkan resiliensi. Pada I have terdapat sumber-sumber lain yang mampu meningkatkan I have, yaitu struktur dari rumah tangga, role models, dan memiliki hubungan dengan orang-orang terdekat. Beberapa kualitas yang dapat membangun sumber I have yaitu 1. Memiliki kepercayaan penuh dalam menjalani sebuah hubungan. Yang kedua, memiliki struktur dan aturan yang diberlakukan dalam rumah tangga. Yang ketiga, memiliki orang-orang yang dijadikan panutan. Yang keempat, memiliki dorongan untuk tidak menyusahkan orang lain atau mandiri. Yang kelima, mendapat layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan keamanan, dan kesejahteraan individu. Sumber resiliensi yang ketiga yaitu I can. I can merupakan kompetensi interpersonal dan sosial dari seseorang. Bagaimana seseorang mengatur perasaan dan dapat mengetahui perasaan dirinya sendiri. Terus mengetahui berbagai jenis dari emosi dan mengekspresikannya dalam bentuk kata-kata dan perilaku. Nah, sekarang adapun keterampilan dalam sumber I can, yaitu yang pertama, kemampuan dalam berkomunikasi yang baik. Yang kedua, kemampuan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, kemampuan untuk mengendalikan perasaan-perasaan
dan dorongan-dorongan yang dimiliki oleh individu. Yang keempat, dapat mengukur emosi diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, dapat membangun hubungan yang saling mempercayai dengan orang lain. Resiliensi merupakan perpaduan dari tiga sumber ini. Apabila seseorang ingin menjadi resilient, maka tidak cukup hanya memiliki satu sumber saja, namun harus ditopang oleh sumber lainnya. Jika diartikan, maka I am adalah sumber yang berasal dari dalam diri seseorang, yang terus I have merupakan sumber yang berasal dari luar diri seseorang, dan I can adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya, dimensi resiliensi akademik. Terdapat 3 faktor resiliensi akademik yang menjadi dimensi dari alat ukur the Academic Resilience Scale 30 or ARS 30. Menurut Cassidy 2016, yaitu yang pertama perseverance, faktor yang menampilkan kerja keras dan usaha untuk mencoba, pantang menyerah, menempel pada rencana dan tujuan, menerima dan memanfaatkan feedback, pemecahan masalah yang imajinatif, dan mengatasi kesulitan dengan menganggap sebagai peluang untuk menghadapi tantangan. Terdapat paralel yang jelas antara faktor ini dan faktor yang sebelumnya diidentifikasi, di mana yang termasuk dari perseverance adalah tetap gigih meski mengalami kesulitan, kesediaan untuk terus berjuang dan mempraktekkan kedisiplinan diri menurut Wagnall dan Young 1993. Kendali pribadi dan keuletan menurut Connor dan Davidson 2003. Komitmen dan kontrol, misalnya ketekunan, kerja keras, dan strategi efektif menurut Martin dan Mars 2006. Serta Lamon et al. 2009 menambahkan kendali pribadi dan orientasi tujuan dalam Cassidy 2016. Yang kedua, reflecting and adaptive help seeking. Faktor ini menampilkan tema untuk merefleksikan kekuatan dan kelemahan, mengubah pendekatan untuk belajar, mencari bantuan, dukungan dan dorongan, pemantauan upaya dan pencapaian, serta pemberian rewards atau hadiah yang sebelumnya termasuk dari self-reliance, keyakinan pada satu orang dan mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Dilaporkan oleh Wagnall dan Young 1993. Adaptability dilaporkan oleh Lamon et al. 2019 dan yang dilaporkan oleh Newman 2002 adalah adaptive help seeking dalam Cassidy 2016. Yang ketiga, negative effect and emotional response. Karakteristik utama dari faktor ini adalah anxiety atau kecemasan, catastrophizing, menghindari respon emosi negatif, optimisme dan hopelessness, dan serupa untuk penerimaan dampak negatif. Dilaporkan oleh Connor dan Davidson 2003 dan Lamon et al. 2009. Ketenangan atau low anxiety dilaporkan oleh Martin dan Mars 2006 serta dilaporkan oleh Wagnall dan Young, yaitu meaningfulness, keyakinan bahwa seseorang memiliki tujuan dalam hidup dan sesuatu untuk hidup dalam Cassidy 2016. Selanjutnya,
Faktor-faktor yang mempengaruhi stres akademik. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stres akademik menurut Puspitasari W 2013, Gusnawati R, Hartati S, dan Nistiara A 2010, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi stres akademik. 1. Pelajaran lebih padat. Kurikulum dalam sistem pendidikan standarnya semakin lebih tinggi. Akibatnya, persaingan semakin ketat, waktu belajar bertambah, dan beban siswa semakin meningkat. Walaupun beberapa alasan tersebut penting bagi perkembangan pendidikan dalam negara, tetapi tidak dapat menutup mata bahwa hal tersebut juga menjadikan tingkat stres yang dihadapi siswa itu meningkat. Yang kedua, tekanan untuk berprestasi tinggi. Para siswa sangat ditekan untuk berprestasi dengan baik dalam ujian-ujian mereka. Tekanan ini terutama datang dari orang tua, keluarga, masyarakat, tetangga, guru, teman sebaya, bahkan dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, dorongan status sosial. Pendidikan selalu menjadi simbol status sosial. Orang-orang dengan kualifikasi akademik tinggi akan dihormati masyarakat dan yang tidak berpendidikan tinggi akan dipandang rendah. Siswa yang berhasil secara akademik sangat disukai, dikenal, dan dipuji oleh masyarakat. Dan sebaliknya, siswa yang tidak berprestasi di sekolah disebut lambat, malas, atau sulit. Mereka dianggap sebagai pembuat masalah, cenderung ditolak oleh guru, dimarahi orang tua, dan diabaikan teman-teman sebayanya. Yang keempat, orang tua saling berlomba. Pada kalangan orang tua yang lebih terdidik dan kaya informasi, persaingan untuk menghasilkan anak-anak yang memiliki kemampuan dalam berbagai aspek juga lebih keras. Seiring dengan perkembangan pusat-pusat pendidikan informal, berbagai macam program tambahan, kelas seni rupa, musik, balet, dan drama juga menimbulkan persaingan siswa terpandai, terpintar, dan serba bisa. Selanjutnya, faktor internal yang mempengaruhi stres akademik. Yang pertama, pola pikir. Individu yang berpikir tidak mengendalikan situasi cenderung mengalami stres yang lebih besar. Semakin besar kendali bahwa ia dapat melakukan sesuatu, semakin kecil kemungkinan stres yang dialami siswa. Yang kedua, kepribadian. Kepribadian seorang siswa dapat menentukan tingkat toleransinya terhadap stres. Tingkat stres siswa yang optimis biasanya lebih kecil dibandingkan siswa yang sifatnya pesimis. Yang ketiga, keyakinan. Keyakinan terhadap diri memainkan peranan penting dalam menginterpretasikan situasi di sekitar individu. Penilaian yang diyakini siswa dapat mengubah pola pikirnya terhadap suatu hal, bahkan dalam jangka panjang dapat membawa stres secara psikologis. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi stres akademik ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yang terdiri dari tekanan untuk berprestasi tinggi, dorongan status sosial, pelajaran lebih padat, dan orang tua saling berlomba. Sedangkan faktor internal yang meliputi pola pikir, kepribadian, dan keyakinan. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.